Bagi Bapak Ibu Guru sahabat belajar, saya akan lanjutkan pembahasan soal profesional IPA pada paket 1. Paket 1 profesional IPA 3. 10 soal yang akan saya bahas adalah latihan untuk mempersiapkan uji pengetahuan pada program pendidikan profesi guru. Bagi Bapak Ibu sahabat belajar yang membutuhkan file soal, dapat di-download pada link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Kemudian sebelum membahas soal ini, saya sudah pernah membahas 100 soal kepribadian, 30 soal pedagogi, dan 20 soal profesional IPA, yang linknya saya rekomendasikan di atas, silahkan dibuka. Kemudian sebelum saya bahas, saya minta Bapak Ibu Guru sahabat sekalian, like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe, serta tekan tanda lonceng untuk mengaktifkan pemberitahuan pada video saya selanjutnya. Saya minta juga Bapak Ibu share atau bagikan video ini ke media sosial Bapak Ibu Guru sekalian, sehingga teman-teman guru yang lain yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian pengetahuan pendidikan profesi guru dapat ikut menyimak video saya dan mendapatkan manfaatnya. Kita mulai paket 1 profesional IPA 3. Soal nomor 1, pernyataan yang benar tentang proses pencernaan makanan adalah. Di sini ada 4 opsi. Kemudian jawaban yang benar adalah yang A, selama proses metabolisme, hukum kekekalan energi tetap berlaku, tetapi tidak semua energi ditangkap ATP karena sebagian energi hilang melalui feses dan energi panas. Soal nomor 2, agar seseorang lebih mudah untuk mengangkat beban W sama dengan 5 kg tersebut atau keuntungan mekaniknya semakin besar, apa yang sebaiknya dilakukan? Soal ini adalah aplikasi dari konsep pesawat sederhana, yaitu TUAS, di mana digambar sendi pada siku melakukan kerja, otot melakukan kerja dengan mengangkat beban W sebesar 5 kg. Kemudian, agar keuntungan mekaniknya semakin besar, atau agar orang tersebut lebih mudah mengangkat beban, apa yang sebaiknya dilakukan? Kita lihat yang A, memperpanjang lengan beban. Dengan perpanjang lengan beban, ini bebannya, Bapak Ibu Guru sahabat belajar, ini lengan beban, kemudian ini kuasanya, ini lengan kuasa. Yang A, memperpanjang lengan beban. Dengan memperpanjang lengan beban, itu artinya beban akan terasa semakin berat. Kerjanya juga akan semakin besar. Kemudian B, memperbesar gaya kuasa. Memperbesar gaya kuasa di sini dalam artian memperkuat otot bisep yang bekerja di sini. Yang B ini mungkin akan tetapi tidak secara langsung mempermudahkan seseorang itu mengangkat beban, karena memperbesar gaya kuasa pada otot itu membutuhkan proses dan waktu. Kemudian C, memperpendek lengan kuasa. Memperpendek lengan kuasa artinya semakin berat beban yang akan dirasakan. Kemudian D, menggeser lengan beban menjauhi titik tumpu atau siku. Jelas pada tangan tidak mungkin menggeser lengan beban menjauhi titik tumpu atau siku. Kemudian yang E, menggeser posisi beban ke arah titik tumpu atau siku. Beban ini kita geser ke sini. Nah, yang opsi yang paling benar menurut saya yang E, menggeser posisi beban ke arah titik tumpu atau siku. Dengan menggeser artinya lengan kuasanya semakin pendek sehingga seseorang itu akan lebih mudah mengangkat beban karena keuntungan mekaniknya semakin besar. Soal nomor 3, sebuah bola basket dilemparkan ke atas dengan lintasan seperti tampak pada grafik berikut. Disediakan grafik X terhadap Y dengan bola dilemparkan ke atas dengan lintasan berbentuk parabola. Pernyataan berikut yang benar adalah, dari kelima opsi, jawaban yang benar adalah yang E. Ketinggian maksimum bola dicapai jika kecepatan vertikal bola yaitu 0. Kecepatan vertikal bola 0 artinya sesaat bola tersebut berhenti. Nah, itu berada pada posisi ini, titik puncak. Ketinggian maksimum bola dicapai ketika kecepatan vertikal bola yaitu 0. Jadi pada posisi titik puncak, kecepatan bola secara vertikal ini nilainya 0 atau VY sama dengan 0. Nah, pada saat inilah bola berada pada ketinggian maksimum. Soal nomor 4. Pada mobil, ban yang digunakan terbuat dari karet, bukan dari baja yang kuat, karena dari kelima opsi, jawaban yang tepat itu yang C, karet lebih elastis,
Kemudian plastisitas yang baik, mudah diolah dan tidak mudah aus karena gesekan dan tahan panas. Soal nomor 5. Gunung Merapi merupakan gunung berapi yang aktif karena letaknya pada zona subduksi, di mana lempeng Indo-Australia menujam di bawah lempeng Eurasia yang memicu timbulnya patahan dan retakan akibat tektonik dan mendahului vulkanisme. Berdasarkan informasi geografis Gunung Merapi tersebut, pernyataan berikut yang paling potensial sebagai penyebab terjadinya letusan Gunung Merapi adalah: dari kelima opsi, Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar, jawaban yang tepat itu yang A, pergeseran antar lempeng yang menyebabkan tumbukan antar lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia menimbulkan patahan sehingga menimbulkan potensi magma bergerak ke permukaan. Soal nomor 6, gempa bumi merupakan bencana yang pada umumnya sulit diprediksi, sehingga menimbulkan banyak kerugian, bahkan korban jiwa. Agar kerugian dan korban jiwa dapat diminimalisasi, hal-hal berikut yang sebaiknya dilakukan, kecuali. Jadi apa yang akan kita lakukan untuk meminimalisir kerugian dan korban jiwa saat gempa bumi terjadi? Kecuali berarti hal yang dilakukan yang salah. Kita lihat yang A, jangan panik dan segera keluar dari gedung atau bangunan. B, menjauhi daerah pantai. C, bergerak menuju dataran yang lebih tinggi. D, berlindung atau mengungsi ke rumah keluarga atau tetangga terdekat. E, membangun rumah tahan gempa. Dikatakan di sini untuk meminimalisasi kerugian dan korban jiwa pada saat terjadi gempa bumi. Artinya ketika terjadi gempa bumi, yang kita lakukan di sini adalah benar kecuali yang E, membangun rumah tahan gempa. Nah, proses membangun rumah tahan gempa ini dilakukan sebelum terjadinya bencana alam gempa bumi, bukan pada saat terjadi bencana alam gempa bumi. Jadi, opsi E ini adalah tindakan yang dilakukan pra-bencana atau pra-gempa bumi. Sedangkan yang A, B, C, dan D dilakukan pada saat terjadi gempa bumi. Soal nomor 7. Selain bergerak mengelilingi matahari, bumi juga bergerak berputar pada porosnya yang menyebabkan terjadi siang ketika menghadap matahari dan malam ketika membelakangi matahari. Namun lama siang dan malam di beberapa tempat di bumi tidak sama. Seperti di Indonesia, panjang siang dan malam hampir seimbang, yaitu 12 jam. Tetapi di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, waktu siang lebih lama daripada malam hari. Hal ini terjadi karena yang ditanyakan di soal adalah perbedaan lamanya siang dan malam di beberapa tempat di bumi yang tidak sama, disebabkan karena dari kelima opsi, jawaban yang tepat menurut saya yang B, bumi bergerak mengelilingi matahari dengan posisi miring. Nah, posisi miring bumi saat bergerak mengelilingi matahari ini yang menyebabkan perbedaan lamanya siang dan malam di beberapa tempat di bumi. Soal nomor 8, pada mekanisme regulasi suhu tubuh dijaga agar selalu konstan pada suhu fisiologis, yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Pernyataan berikut yang menunjukkan bahwa air merupakan salah satu zat yang terlibat dalam regulasi suhu adalah yang ditanya di soal, pernyataan yang menunjukkan bahwa air adalah zat yang terlibat dalam regulasi suhu. Maka opsi yang tepat itu yang B. Pada saat suhu lingkungan panas atau ekstrim panas, air dalam tubuh banyak dikeluarkan melalui keringat. Jadi pada saat lingkungan panas, suhu tubuh akan meningkat. Nah, untuk menyeimbangkan suhu tubuh atau mekanisme regulasi suhu, untuk menjaga suhu tubuh agar selalu konstan, maka air dalam tubuh banyak dikeluarkan melalui keringat. Dengan adanya keringat yang dikeluarkan oleh tubuh, akan mempermudah panas pada tubuh untuk berpindah ke keringat kemudian menguap ke udara, sehingga suhu tubuh yang tinggi bisa terjaga dan tetap konstan.
Soal nomor 9, tabel berikut memberikan data tentang hasil pengukuran suhu badan Edo ketika berada pada berbagai suhu lingkungan. Pada suhu lingkungan yang ekstrim dingin, tubuh Edo menggigil kedinginan sehingga harus menggunakan jaket tebal. Sebaliknya, ketika keadaan di daerah dengan suhu ekstrim panas, Edo menjadi sangat berkeringat sehingga harus menggunakan pendingin atau kipas angin. Disediakan tabel di mana pada kolom pertama adalah suhu lingkungan 4, 30, 40 derajat Celcius, kemudian suhu badan Edo yang disediakan pada berbagai suhu lingkungan adalah sama, yaitu 37 derajat Celcius, meskipun suhu lingkungannya berbeda. Soalnya, berdasarkan data tabel di atas, suhu badan Edo relatif konstan atau tidak berubah meskipun suhu lingkungan berubah karena ini ada hubungannya dengan mekanisme regulasi suhu, yaitu kemampuan tubuh untuk mempertahankan keadaannya pada suhu yang sama atau konstan. Dari kelima opsi, jawaban yang tepat yaitu yang D, suhu badan Edo dijaga konstan oleh sistem termoregulator atau mekanisme regulasi suhu tubuh. Soal terakhir nomor 10. Komunikasi antara sel dalam suatu jaringan, termasuk penghantaran impuls-impuls saraf dari reseptor ke otak melibatkan mekanisme listrik statis. Pernyataan berikut yang benar tentang proses komunikasi antar sel tersebut adalah, yang ditanya adalah proses komunikasi antar sel. Pernyataan yang benar yang terkait hal ini. Dari kelima opsi, jawaban yang tepat menurut saya A. Atom-atom atau molekul dapat mendelokalisasi elektron-elektron terluarnya dan pindah dari satu atom atau molekul ke atom atau molekul lain. Ya, demikian sahabat pembahasan 10 soal paket 1 profesional IPA 3. Jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum, tekan tanda lonceng, pilih semua, sehingga Bapak Ibu Guru sahabat belajar mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan pada video saya yang selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.